Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom wanita surgawi. Sebelum kita belajar firman Tuhan saat ini, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami. Baik atau tidak baik kondisi kami hari ini, kami percaya semuanya mendatangkan kebaikan dari Allah untuk membentuk kehidupan kami menjadi lebih dewasa, menjadi sempurna serupa dengan Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus. Kami buka hati kami untuk firman Tuhan yang akan kami dengar, kami pelajari dan kami lakukan dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Wanita surgawi, pernahkah Anda mendengar tentang sesuatu yang kelihatannya boros, tapi justru dipuji? Dalam kehidupan sehari-hari, kita cenderung memandang pemborosan sebagai hal yang negatif, yaitu menghambur-hamburkan uang, buang-buang waktu, tenaga, uang, dan sebagainya. Namun dalam Injil, ada sebuah kisah yang mengejutkan sekaligus menyentuh hati, di mana tindakan yang tampaknya boros justru mendapat pujian atau apresiasi dari Tuhan Yesus. Mari kita buka dari Markus 14 ayat 3-9. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang sangat mahal. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tapi Yesus berkata, biarkanlah dia, mengapa kamu menyusahkannya? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka bila kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Ia telah lebih dahulu meminyaki tubuhku untuk penguburanku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Wanita surgawi, kisah ini terdapat pula dalam kitab Injil lainnya. Matius 26 ayat 6-13, Lukas 7 dan Yohanes 12. Meski terdapat beberapa perbedaan. Dalam perikop ini memang tidak disebutkan nama perempuan yang mengurapi Yesus. Namun jika kita melihat dalam Injil lain, ada yang menyebutnya sebagai perempuan berdosa. Dan ada pula yang spesifik menyebutkan namanya yaitu Maria. Hal ini tentu bukanlah yang utama karena hal terpenting adalah pesan apa yang disampaikan Tuhan melalui para penulis Injil kepada para pembaca, yaitu kita, saya, dan saudara. Perikop dimulai dengan suatu keterangan bahwa Yesus dan para murid berada di Betania, rumah Simon. Kemudian datanglah seorang perempuan dengan membawa buli-buli pualam berisi minyak narwastu yang sangat mahal. Kala itu, dalam kebudayaan Yahudi, untuk menghormati tamu yang dianggap istimewa, tuan rumah mempersiapkan minyak untuk mengurapi kepala atau kaki tamu tersebut sebagai tanda kehormatan. Selain itu, minyak pun sering digunakan untuk keperluan imam dan raja, maupun persiapan pemakaman. Jadi, memang menyiapkan minyak dan tindakan mengurapi dengan minyak adalah hal yang lumrah. Namun menjadi tidak lumrah dalam kisah ini karena dilakukan oleh seorang perempuan yang datang ke rumah orang lain dan yang lebih menarik adalah ia membawa buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang disebut sangat mahal.
Dalam Injil lain dijelaskan bahwa minyak ini seharga 300 dinar, yang artinya adalah upah seorang pekerja selama setahun. Karena sistem kerja orang Yahudi adalah mereka berhenti bekerja di hari Sabat dan diberi upah per hari sebanyak 1 dinar. Bayangkan betapa mahalnya minyak narwastu itu. Mengapa mahal? Karena minyak ini berasal dari wilayah luar Yahudi yang diimpor melalui proses ekstraksi dan produksi yang sangat rumit. Setelah diekstrak, minyak tersebut dimasukkan ke dalam wadah bualam untuk mempertahankan keharumannya. Karena saya suka dengan wewangian wanita surgawi, saya iseng searching di internet. Apa sih parfum termahal di dunia? Kemudian saya menemukan satu brand ini, namanya Sumuk. Parfum yang dibuat di Dubai dengan nilai jual seharga 1,3 juta US dollar. Kalau dikonversi ke rupiah mungkin sekitar 19,8 miliar. Mengapa mahal? Karena desain botolnya dihiasi dengan lebih dari 3.500 berlian, mutiara, dan emas. Tingginya hampir 2 meter. Memiliki komposisi parfum dari bahan mewah dan merupakan limited edition karena dirancang sebagai karya seni yang mewah. Harumnya nggak akan hilang selama 12 jam di kulit dan 30 hari di kain. Dibayangkan saja ya, betapa harum dan wanginya parfum tersebut. Nah, kembali ke kisah perempuan ini. Ada tafsiran yang mengatakan bahwa minyak narwastu murni adalah harta turun-temurun dari keluarga perempuan ini. Karena harganya yang sangat mahal. Hal ini menunjukkan suatu tindakan yang nggak masuk akal sebenarnya oleh masyarakat Yahudi kala itu. Perempuan tersebut benar-benar menyerahkan sesuatu yang sangat berharga dan bernilai kepada Tuhan. Bagi masyarakat Yahudi, perempuan dipandang sebagai kelompok marginal, kelas 2 di bawah kaum pria. Mereka memiliki peran yang sangat terbatas dalam kehidupan sosial dan religius. Tindakan perempuan ini dianggap berani karena ia masuk dan melibatkan dirinya dalam situasi yang melibatkan atau yang didominasi oleh laki-laki. Tidak seharusnya ia melakukan itu. Sesuatu yang out of the box, gak masuk akal, namun ia berani ambil resiko dan melakukannya. Tindakan gak masuk akal, tindakan berani perempuan ini ternyata memicu kegusaran para murid yang diwakili oleh seseorang yang dalam Yohanes disebutkan namanya yaitu Yudas. Ia mengkritik dan memarahi perempuan tersebut dengan mengatakan suatu pemborosan dan memberi alasan yang terdengar lebih sosial. Lebih baik kan minyak tersebut dijual aja dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin, begitu katanya. Pemborosan dalam konteks ini wanita surgawi menggunakan kata apoleia, yaitu sia-sia, kehancuran, kerugian besar. Yudas mengatakan bahwa perempuan tersebut melakukan hal yang sia-sia, gak bijaksana, dan justru merugikan. Dalam Yohanes 12 ayat 6, hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Yudas mengkritik perempuan itu bukan karena ia benar-benar sosial dan tulus berbuat baik, namun karena hatinya dibutakan dengan uang. Yudas sangat tahu betapa berharganya atau berapa nilai dan harga minyak wangi tersebut. Seringkali kita menemukan ada begitu banyak tindakan sosial dan kegiatan gereja yang terlihat rohani dan sosial, baik di pandangan manusia. Namun, belum tentu berasal dari motivasi yang benar. Ada perbedaan yang kontras dari kisah ini wanita surgawi. Yang pertama, perempuan yang disebut dalam Yohanes ini adalah Maria, perempuan yang berdosa ini, melakukan pemborosan bukan untuk dirinya sendiri, namun untuk Tuhan. Perempuan ini melakukan pemborosan bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk Tuhan. Yang kedua, Yudas yang gusar beralibi sosial, namun sebenarnya ia sering melakukan pemborosan bagi dirinya sendiri.
Terlihat jelas perbedaannya. Nah, seringkali kita pun terjebak dalam kondisi dan perilaku yang sama dengan Yudas. Seberapa sering sih kita memboroskan banyak hal bagi diri kita sendiri? Kita terlalu egois dan memusatkan semua hal untuk keuntungan diri sendiri. Kita tuh gampang boros uang, waktu, tenaga untuk diri sendiri. Untuk apa yang kita sukai dan kita minati. Tapi abai dengan Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Dan meskipun melakukan begitu banyak kegiatan pelayanan, kegiatan sosial dan sebagainya, namun motivasinya adalah untuk keuntungan pribadi. Kita dipandang sebagai orang baik, orang yang sosialis, orang suci, dan lain-lain. Padahal kita sedang mendustai diri sendiri, orang lain, dan Tuhan. Karena motif yang salah. Kalau gitu, kita nggak boleh rajin ibadah, melayani, dan berbuat baik dong, Bu. Wah, tentu tidak, wanita surgawi. Justru lakukan semuanya itu dengan motivasi yang benar. Bukan untuk keuntungan dan kepentingan kita, namun untuk kepentingan Tuhan. Tindakan Yudas ini pun menunjukkan suatu sikap hati yang tidak menghormati Tuhan Yesus. Dengan kata lain, Yudas itu kurang ajar kepada Tuhan. Mengapa? Di depan Tuhan Yesus ia seolah-olah lebih tahu dan lebih bijaksana. Begini loh Tuhan, harusnya kan dijual aja hasilnya. Bisa untuk orang miskin yang lebih memerlukan. Yudas menganggap dirinya benar, lebih tahu dari Tuhan Yesus kala itu. Orang-orang yang tidak menghormati Tuhan, wanita surgawi, mereka pasti terjebak dengan yang namanya self-righteous. Merasa diri paling benar, paling baik. Orang lain tuh berdosa, orang lain tuh gak pantas, orang lain tuh gak layak. Hanya saya yang layak, hanya saya yang pantas. Hanya saya yang layak dan pantas dekat Tuhan, orang lain enggak. Padahal mereka sedang menipu dirinya sendiri. Bertahun-tahun Yudas mengikuti Yesus, berada di dekatnya setiap saat. Namun ternyata tidak memiliki perubahan sikap hati dan karakter. Hal tersebut sungguh sangat menyedihkan. Berada di sekitar Yesus, ternyata tidak menentukan seberapa ia mengenal hati Yesus. Hal lain yang lebih ironis wanita surgawi adalah Yudas memandang bahwa Yesus itu tidak pantas dan layak menerima perlakuan pemborosan tersebut dari perempuan ini. Saya merenung dan bertanya dalam hati, seberapa berharganyakah Tuhan Yesus bagi Yudas? Pertanyaan yang sama ini saya ajukan kepada diri saya sendiri dan kepada kita wanita surgawi. Seberapa berharga Tuhan bagi saya? Seberapa berharga Tuhan bagi kita? Kita seringkali tidak memperlakukan Tuhan dengan sepantasnya. Ya, kita memang tidak menghina Tuhan dengan kata-kata. Namun seringkali kita merendahkan Tuhan dengan sikap hati yang terlalu mencintai dunia. Menomorsatukan diri sendiri dan mengabaikan Tuhan. Banyak orang di luar sana yang lebih memilih menghabiskan waktunya untuk hobi dan pekerjaan, bagaimana mencari kesenangan dan kenyamanan hidup, bagaimana caranya anak dan cucu bisa hidup nyaman, tapi tidak melakukan kewajiban untuk beribadah, datang ke gereja hanya sekedarnya saja, tanpa berusaha mengalami Tuhan dalam seluruh kehidupannya setiap hari. Dan banyak pula yang melayani pekerjaan Tuhan, aktif dalam pelayanan di gereja. Namun ternyata merendahkan Tuhan dengan motivasi yang gak benar. Motivasinya untuk uang, popularitas, dan lain-lain. Wanita surgawi, tindakan Yudas ini sangat kontras dengan tindakan perempuan yang berdosa ini. Ia dengan rela menghambur-hamburkan, memboroskan miliknya bagi Tuhan. Tentu Tuhan tidak tertarik atau terpikat dengan wujud persembahannya. Betapa mahalnya minyak tersebut, berapa mewahnya minyak tersebut, persembahan yang diberikan oleh perempuan ini kepada Tuhan. Namun Tuhan melihat hatinya. Tidak mungkin seseorang dapat melakukan tindakan pemborosan tanpa didasari cinta yang besar. Seseorang bisa boros kepada dirinya sendiri karena ia mencintai dirinya sendiri.
Orang tua bisa boros kepada anaknya karena cintanya kepada mereka, dan lain-lain. Meskipun perempuan ini harus berhadapan dengan komentar buruk orang-orang di sekitar Yesus, ia tetap berani dan bertekad bulat untuk datang kepada Tuhan. Dia membuktikan cintanya. Terkadang mungkin kita diperhadapkan dengan situasi yang sama ya wanita surgawi. Ketika kita serius mencari Tuhan, melayani Tuhan, berjuang untuk membuktikan cinta kita kepada Tuhan. Namun ada saja komentar-komentar buruk, bernada curiga, bahkan fitnah yang ditujukan kepada kita. Wah, kelihatannya aktif, tapi begini-begini. Wah, kelihatannya aktif. Ada apa tuh? Apa tuh motifnya? Apa tuh tujuannya? Wah, komentar-komentar buruk seperti itu dilayangkan kepada kita. Melalui kehidupan Maria, perempuan yang berdosa ini, dia mengajarkan supaya kita mengabaikan saja suara-suara buruk yang mengkritik pengabdian dan pengorbanan kita kepada Tuhan. Sebagaimana Tuhan melihat bahwa perempuan ini sangat mencintai dan menghormatinya, biarlah Tuhan melihat yang sama dalam hidup kita. Komentar tersebut, tantangan dalam pengiringan kita kepada Tuhan, ketika kita berjuang untuk membuktikan cinta kita kepada Tuhan, itu merupakan sebuah tantangan supaya karakter kita terlatih. Kita semakin sabar dan kita semakin kuat. Supaya Tuhan benar-benar melihat bukti bahwa kita sungguh mencintai dan menghormatinya. Ayat yang ke-6 Yesus berkata, "Biarkanlah dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku." Kalimat perbuatan yang baik itu tidak hanya berarti perbuatan baik, tapi perbuatan yang indah dan mulia. Wow, suatu pujian yang luar biasa diberikan kepada perempuan ini. Pemborosan yang dipandang negatif oleh manusia menjadi sebuah tindakan yang indah dan mulia karena digerakkan oleh hati yang mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus bukan tidak memperhatikan orang miskin, ya, karena berbuat baik kepada orang miskin bisa dilakukan siapa saja. Tindakan sosial bisa dilakukan oleh siapa saja, bahkan mereka yang tidak mengenal Tuhan. Kita bisa saja menolong orang lain ternyata tanpa hati yang tidak mengasihi Tuhan. Namun dalam konteks ini, wanita surgawi, Tuhan mengapresiasi perempuan ini karena ia berani dan memiliki sikap hati yang benar. Semua itu akan sia-sia dan tidak berarti bagi Tuhan jika kita melakukannya tanpa didasari sikap hati yang benar dan sikap hati yang mengasihi serta menghormati Tuhan. Harga sebuah pemberian menandakan orang yang menerima hadiah tersebut. Setuju ya wanita surgawi? Semakin kita menghormati dan mengasihi seseorang, semakin kita ingin memberikan yang terbaik, bahkan yang termahal sekalipun. Perempuan ini mampu melihat apa yang tidak dilihat oleh orang-orang di sekitar Yesus. Rasa cinta yang besar kepada Tuhan membuat kita semakin peka terhadap apa yang Tuhan mau dan inginkan. Kita semakin bisa mengerti hati Tuhan. Hal ini tentu tidak bisa dilihat oleh orang-orang yang setengah-setengah mencintai Tuhan, yang setengah-setengah bayar harga untuk mengikut Tuhan. Bahkan kepada mereka yang tidak mencintai Tuhan dengan bulat dan mau habis-habisan bagi Tuhan. Ada satu ungkapan, kita tidak bisa memiliki Tuhan sepenuhnya jika kita enggan membayar harga yang mahal untuk melayaninya. Tanpa disadari perempuan ini sedang mempersiapkan kematian Yesus. Sebagaimana tradisi Yahudi bahwa minyak digunakan pula untuk meminyaki orang mati dalam ritual pemakaman sebagai bentuk penghormatan. Nah ini poinnya wanita surgawi. Orang yang mencintai Tuhan dengan sungguh dan serius semakin hari semakin bertambah peka dengan hati Tuhan. Tanpa dia sadari akhirnya dia sedang melakukan apa yang Tuhan inginkan. Kenapa? Karena irama hidupnya sudah sesuai dengan gerak Tuhan. Dan semua itu berjalan natural, tidak dipaksakan, tidak dibuat-buat. Semua gerak hidup kita adalah melakukan kehendak Bapa. Apa yang dilakukan perempuan ini merupakan warisan kekal. Ayat yang ke-9, sesungguhnya aku berkata kepadamu, di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Setiap Injil yang menceritakan kehidupan Yesus,
juga menyertakan kisah ini wanita surgawi. Hal tersebut menunjukkan bahwa perbuatan indah dan mulia perempuan ini yang digerakkan oleh sikap hati yang benar, mengasihi dan menghormati Tuhan menjadi suatu kisah yang sangat indah untuk dikenang. Perempuan ini memiliki masa lalu yang buruk. Namun, ia dikenang bukan lagi sebagai perempuan berdosa, tapi sebagai perempuan yang mengurapi Yesus. Ia dikenang sebagai perempuan yang melakukan pemborosan, namun dipuji oleh Tuhan. Sangat berbeda dengan Yudas. Ia dikenang sebagai pengkhianat karena bersikap kurang ajar, tidak menghormati Tuhan, memperlakukan Tuhan tidak sepantasnya. Sikap kurang ajar dan tidak menghormati berujung dengan pengkhianatan yang dilakukan oleh Yudas kepada Tuhan Yesus. Nah, bagaimana dengan kita wanita surgawi? Bagaimana kita ingin dikenang? Sebagai seorang yang boros untuk kepentingan diri sendiri kah? Tidak mencintai dan menghormati Tuhan serta mengkhianati Tuhan? Atau sebagai seseorang yang mengasihi Tuhan, habis-habisan buat Tuhan, boros untuk Tuhan? Bagaimana kita ingin dikenang? Jawaban itu tergantung kepada apa yang kita pilih, kehidupan apa yang kita pilih hari ini. Apakah kehidupan kita hanya tergantung kepada hal-hal yang fana, percintaan akan dunia, sehingga nggak akan pernah habis-habisnya kita menikmati keindahan dunia. Atau kita menyerahkan seluruh kehidupan kita, mempersembahkan kehidupan kita, hal yang paling berharga dalam hidup kita kepada Tuhan. Sehingga kita bisa dikenang menjadi perempuan yang mengasihi Tuhan. Menjadi perempuan yang tidak boros terhadap diri kita sendiri, tetapi boros untuk Tuhan. Mencintai Tuhan adalah sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Menjadi satu kerinduan yang besar bagi kita. Dan biarlah kita dikenang menjadi wanita-wanita yang mengasihi Allah, yang mau mengorbankan seluruh kehidupan kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Sehingga kehidupan kita dinikmati Tuhan dan dinikmati oleh sesama. Selamat berjuang untuk memboroskan hidup bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, Tuhan mengingatkan setiap kami, untuk kami tidak lagi hidup untuk diri kami sendiri. Kami sudah ditebus dengan darah yang kudus, darah yang mahal, dengan pengorbanan yang besar oleh Putra Tunggalmu Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu kami mau hidup untuk Tuhan, kami mau hidup untuk menyenangkan hati Tuhan, kami mau terus berjuang berkenan di hadapan Tuhan. Kami rela melakukan apa saja, yang penting Tuhan senang dan sesuai dengan kehendak Bapa. Karena itu biarlah Tuhan membersamai seluruh kehidupan kami, menuntun kehidupan kami, memegang tangan kami, sehingga kami tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Kami terus berjalan dalam trek yang benar, treknya Tuhan. Tuhan tolong kami, untuk kami boleh hidup berkenan di hadapan Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.